membahas tentang kebutuhan air bersih pada gedung bertingkat. Menghitung kebutuhan air bersih sangatlah penting dalam pembangunan gedung bertingkat. Tapi menjadi permasalahan, bagaimana cara menghitung kebutuhan air bersih pada gedung bertingkat? Caranya cukup mudah. Langkah pertama adalah menentukan perkiraan jumlah penghuni dalam gedung bertingkat. Jumlah penghuni dapat diperkirakan dengan cara membagi luas efektif bangunan dengan kepadatan hunian atau luas ruang kerja. Luas efektif idealnya sebesar 60% dari total luas bangunan, dan 40% sisanya digunakan untuk fasilitas umum dan sosial. Sedangkan untuk kepadatan hunian, menurut Permen PU nomor 45 tahun 2007, kepadatan hunian atau luas ruang kerja minimal 8 meter persegi. Ada 3 metode menghitung kebutuhan air bersih pada gedung bertingkat. Metode pertama berdasarkan jumlah penghuni. Sebelum melakukan perhitungan, kita harus tahu standar pemakaian air per orang per hari tergantung pada jenis penggunaan gedung, karena setiap gedung memiliki standar yang berbeda. Acuan yang digunakan adalah SNI 2005 tentang plumbing. Kemudian kita tinggal menghitung pemakaian air dingin pada gedung tersebut. Rumusnya adalah QD sama dengan 120% dikali standar pemakaian dikali jumlah penghuni. Rumus di atas sudah termasuk faktor kehilangan air sebesar 20%. Setelah itu, kita menentukan pemakaian air pada jam kerja optimum. Rumusnya adalah QH sama dengan QD per jam kerja optimum. Biasanya, jam kerja optimum itu sebesar 8 jam per hari. Kemudian menghitung kebutuhan air pada jam puncak. Rumusnya adalah QH max sama dengan C1 dikali QH. Untuk konstanta C1 berkisar antara 1,5 sampai 2. Dan yang terakhir, kita menentukan kebutuhan air pada jam puncak. Rumusnya adalah QM max sama dengan C2 dikali QH per 60. Untuk konstanta C2 berkisar antara 3 sampai 4. Nah, untuk metode kedua adalah berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing. Penentuan jumlah alat plumbing berdasarkan pada SNI tahun 2015 tentang sistem plumbing. Tetapi, sebelum itu kita harus menentukan jumlah penghuni laki-laki maupun perempuan. Caranya adalah membagi rata dari jumlah penghuni gedung. Semisal jumlah penghuni gedung ada 100, jadi laki-laki ada 50 dan perempuan ada 50. Setelah diketahui jumlah alat plumbing, kemudian dikalikan dengan jumlah ruang saniter pada satu lantai. Setelah itu, kita menentukan laju aliran dari alat plumbing. Untuk waktu pemakaian alat plumbing bisa dilihat di buku sistem plumbing karya Takeo Morimura. Setelah diketahui laju aliran, kita mencari faktor penggunaan serentak. Bisa dicari dengan rumus Y-Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kemudian dikalikan dengan laju aliran. Ingat, faktor serentak dalam persen ya. Setelah diketahui hasilnya, kemudian dikalikan dengan jumlah lantai sehingga ketemu nilai QH. Hasil QH kemudian dikalikan dengan 24 jam per hari sehingga ketemu nilai QD. Untuk metode ketiga adalah berdasarkan jumlah unit beban alat plumbing atau UBAP. Terlebih dahulu kita harus mencari UBAP lalu dikalikan dengan jumlah alat plumbing sehingga ketemu jumlah UBAP. Acuan untuk mencari UBAP bisa menggunakan SNI 2015. Jumlah UBAP kemudian dikalikan dengan jumlah lantai pada gedung. Penentuan penggunaan air serentak bisa menggunakan grafik ini. Caranya adalah dengan menarik garis ke atas dari sumbu X sesuai jumlah UBAP sampai garis melengkung, kemudian ditarik ke kiri sampai sumbu Y.
Setelah itu kita mencari nilai GD dengan rumus GD sama dengan penggunaan air serta dikali 24 jam per hari dikali 1000 liter per meter kubik. Langkah terakhir adalah mencari nilai tengah GD dari ketiga metode di atas. Nilai tengah tersebut kemudian digunakan pada perhitungan selanjutnya, atau nilai tersebut adalah jumlah kebutuhan air dalam gedung. Sekian dari aku. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap jaga jarak ya, meskipun jarak ini yang memisahkan kita. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham? Mungkin agar kalian lebih paham lagi, kalian bisa berbanyak baca literatur seperti di SNI 2005 tentang plumbing maupun SNI 2015 tentang sistem plumbing. Atau juga kalian bisa membaca buku sistem plumbing karya Takeo Murumura. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.